Hai hai hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di indahnya belajar akuntansi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata kuliah perencanaan pajak bersama indahnya belajar akuntansi. Materi-materi yang nantinya akan kita kupas, yang pertama adalah konsep dasar perencanaan pajak, yang kedua penyusutan dalam perpajakan, yang ketiga revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan, yang keempat transaksi leasing dalam perpajakan, yang kelima transfer pricing, yang keenam laporan keuangan fiskal, yang ketujuh pemeriksaan pajak, yang kedelapan tax planning, yang kesembilan International Tax Planning, dan yang ke-10 adalah sanksi perpajakan. Oke, kita masuk di bab 6 ya, tentang laporan keuangan fiskal. Tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai adalah yang pertama, mahasiswa mengetahui apa itu laporan keuangan fiskal. Dan yang kedua, mengetahui aktivitas perpajakan. Yang ketiga, mengetahui skema penyusunan laporan keuangan fiskal, dan yang keempat adalah mengenai rekonsiliasi fiskal. Jadi nanti ada 4 tujuan setelah mahasiswa mempelajari tentang materi bab 6, yaitu laporan keuangan fiskal. Kita masuk di tahapan yang pertama mengenai definisi laporan keuangan fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk pengisian SPT PPh Badan adalah laporan perubahan posisi keuangan neraca dan laporan laba rugi. Ya. Laporan keuangan fiskal ya, secara umum itu pengertiannya adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Ya. Jadi nanti laporan keuangan fiskal yang nantinya digunakan sebagai lampiran ya, sebagai dokumen pendukung SPT PPh Badan, yaitu ada neraca dan laporan laba rugi. Ya. Untuk laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung kewajiban perpajakan, itu yang harus dilunasi perusahaan ya. Jadi laporan keuangan itu digunakan sebagai dasar untuk menghitung kewajiban perpajakan yang nantinya akan dilunasi perusahaan kepada pihak Fiskes Pajak. Jika perusahaan tidak mampu menyajikan laporan keuangan, maka perusahaan bisa menggunakan sumber lain dalam proses pemeriksaan pajak. Dan hal ini sangat merugikan perusahaan karena menimbulkan kewajiban pajak terhutang menjadi besar. Ya, karena kita tahu bahwa pemeriksaan pajak ya, itu nantinya ketika perusahaan itu tidak siap di dalam yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan pajak oleh Fiskes Pajak ya. Ketika itu tidak siap, maka hal ini akan berdampak terhadap pajak yang nantinya akan dibayarkan, itu malah semakin besar karena mungkin ketika perusahaan melakukan kesalahan-kesalahan pembukuan ya, maka akan terjadi koreksi, sehingga ketika terjadi koreksi inilah ya, perusahaan akan membayar beban gitu ya, membayar beban atau membayar pajak itu malah menjadi semakin besar kalau itu melakukan kesalahan ya. Tetapi kalau memang perusahaan itu siap ya, tidak ada permasalahan ketika terjadi pemeriksaan ya, karena dokumen-dokumen pendukung dan tata cara pembukuan ya, pencatatannya sudah betul. Ya, oleh karena itu ya, sebenarnya pemeriksaan pajak ini perusahaan tuh sangat-sangat worried gitu ya, sangat-sangat menghindari adanya pemeriksaan pajak ini ya. Karena ya memang itu perusahaan harus siap ketika Fiskes Pajak atau petugas pajak itu meminta dokumen-dokumen yang mereka butuhkan ya untuk diperiksa keabsahannya.
ya. Jadi memang pembuatan laporan keuangan ya, pembuatan laporan keuangan untuk perusahaan ini adalah sangat krusial sekali, sangat penting sekali ya. Jangan sampai ketika laporan keuangan yang sudah kita buat dan sudah kita laporkan kepada perpajakan itu ada beberapa yang salah gitu ya, ada yang salah gitu ya. Jangan beberapa, kalau beberapa berarti ada banyak gitu ya. Kalau ada satu pun yang salah itu nanti akan menimbulkan koreksi ya, berarti kalau ada koreksi kita akan dikenakan penalti ya. Sehingga oleh karena itu perihal-perihal yang ada keterkaitan dengan pembuatan laporan keuangan fiskal, tata cara pembukuan dan lain-lain yang nanti ada keterkaitan dengan rekonsiliasi fiskal itu harus diperhatikan oleh perusahaan ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam aktivitas perpajakan ya. Jadi di dalam aktivitas perpajakan itu yang harus dilakukan oleh perusahaan yang pertama adalah wajib pajak atau wajib pajak badan ini harus mendaftarkan sebagai wajib pajak badan ya untuk mendapatkan NPWP ya. Jadi NPWP itu selain digunakan untuk orang pribadi ya, perusahaan pun juga harus mempunyai NPWP ya. Kapan perusahaan itu harus melaporkan diri sebagai mempunyai NPWP ya, ketika dia sudah mempunyai omset ya. Berapapun omsetnya ini tidak ada batasan ya. Ketika tidak ada batasan maka berapapun omsetnya, berapapun labanya ya, itu berarti tugas perusahaan untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP. Apa aja syarat-syaratnya? Ya, secara umum syarat-syarat yang harus dibawa perusahaan untuk mendapatkan NPWP ke KPP itu adalah surat izin usaha ya, kemudian adalah surat keterangan bermaterai yang berisi lokasi dan jenis kegiatan, kemudian akta pendirian, kemudian NPWP pusat ya jika mendirikan anak perusahaan gitu ya. Kemudian data-data lain yang nantinya akan dibutuhkan oleh pihak pajak, tetapi secara umum adalah surat izin usaha, surat keterangan bermaterai yang berisi lokasi dan jenis kegiatan, akta pendirian dan NPWP pusat ya jika perusahaan ingin mendirikan anak perusahaan ya. Kemudian untuk aktivitas perpajakan yang kedua di sini adalah melaksanakan kewajiban pembukuan ya. Kapan perusahaan itu harus melakukan kewajiban pembukuan? Yang pertama adalah jika omset kurang dari 4,8 miliar ya, maka boleh menggunakan pembukuan ya atau boleh menggunakan pencatatan. Ya, jadi ada dua pilihan ya kalau omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar. Ya, boleh menggunakan pembukuan atau boleh menggunakan pencatatan ya. Nanti kalau menggunakan pencatatan berarti nanti perhitungannya menggunakan norma. Apa yang harus dibuat nanti ya? Kalau pembukuan itu jelas ya, yang dibuat adalah ya laporan keuangan gitu ya, yaitu berupa neraca, laba rugi gitu ya. Kemudian kalau itu menggunakan norma atau pencatatan, itu maka nanti yang harus dibuat perusahaan itu hanya penghasilan saja, jadi data-data penghasilan saja ya, biaya tidak perlu dibuat ya. Kemudian dari penghasilan yang sudah dibuat rinciannya, maka baru dikalikan dengan norma. Norma ini siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah dari pihak pajak. Misal normanya 10% ya, berarti 10% dikalikan dengan penghasilan yang sudah didapatkan oleh perusahaan. Karena kalau menggunakan norma atau pencatatan tidak membutuhkan unsur biaya ya, jadi hanya penghasilan saja. Berbeda ketika omset itu melebihi 4,8 miliar. Kalau sudah melebihi 4,8 miliar, maka perusahaan itu harus menggunakan pembukuan, wajib hukumnya. Ya, tidak boleh menggunakan pencatatan ya, atau bahkan tidak melakukan pembukuan, itu sangat amat tidak diperbolehkan. Jadi kalau sudah omsetnya lebih dari 4,8 miliar, maka harus menggunakan pembukuan ya. Dan nanti yang dilampirkan pada SPT PPh pasal 29 atau SPT badan yang harus dilampirkan adalah laporan keuangan. Laporan keuangannya apa aja? Yaitu neraca dan laporan laba rugi. Itu ya. Kemudian untuk aktivitas yang ketiga yaitu membuat atau melaporkan pajak terkait pajak badan. Apa itu?
ada PPh pasal 29 ya, kemudian ada SPT PPh pasal 25 dan ada PPh pasal 21 serta PPN ya. PPh 29 itu sama artinya dengan SPT tahunan gitu ya. Kemudian kalau pasal 25 itu adalah angsuran pajak gitu ya, masa gitu ya. Kemudian ada PPh pasal 21 dan kemudian ada PPN. Ya. Jadi hal ini harus perhatikan oleh perusahaan. Jadi selama perusahaan itu sudah melakukan pembukuan ya, maka yang harus penuhi oleh perusahaan ya terkait dengan pajaknya nantinya tertanggung oleh badan, yaitu ada PPh pasal 29, PPh pasal 25, PPh pasal 21 dan PPN. Ya, kalau PPh pasal 29 ya, PPh pasal 29 itu nanti pelaporannya di bulan April atau di tanggal 30 April ya. Kalau untuk PPh pasal 25 yaitu setiap pelaporannya setiap tanggal 15 gitu ya. Kalau PPh pasal 21 yaitu setiap tanggal 10 ya. Kalau PPN itu berarti setiap akhir bulan berikutnya ya. Jadi ada masa-masa ketika perusahaan itu harus membayar PPh pasal 29, PPh pasal 25, PPh 21 dan PPN ya. Jadi jangan sampai telat ya. Kalau telat maka akan dikenakan denda ya. Jadi hal-hal yang ada keterkaitan dengan batas waktu penyampaian pajak ya itu harus diperhatikan oleh bagian perpajakan. Kita lanjutkan lagi ya mengenai skema penyusunan laporan keuangan fiskal ya. Jadi ada skema ya atau flowchart gitu ya, semacam flowchart gitu ya, skema bagaimana cara menyusun laporan keuangan fiskal ya. Kalau mungkin di laporan keuangan komersial kita kemarin belajar mengenai siklus akuntansi gitu ya, dimana diawali dari bukti transaksi sampai pada yang nantinya adalah berbentuk laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan fiskal pun itu juga ada skema penyusunannya, juga ada siklus akuntansi laporan keuangan fiskal ya, dimana itu diawali dari dokumen dasar ya. Dokumen dasar ini berisi tentang transaksi-transaksi keuangan ya, nanti didasarkan pada bukti-bukti yang sudah didapatkan ya. Kemudian setelah bukti sudah didapatkan, dokumen dasar sudah didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah dibuatkan yang namanya jurnal ya. Setelah jurnal dibuat, maka dilakukanlah pembuatan buku besar. Nah, pada saat melakukan pembukuan ya pada sisi buku besar ini ya, maka nanti ada yang namanya kegiatan atau aktivitas, yaitu mencocokkan ya, dan kemudian apabila ada tambahan mengenai buku yang nantinya akan dibuat ya. Dari di dalam buku besar itu nanti hal-hal yang ada keterkaitan dengan penjurnalan semua akun-akun yang ada keterkaitan dengan transaksi perusahaan atau yang ada keterkaitan dengan semua hal akun-akun yang dibutuhkan oleh perusahaan itu harus dibuatkan yang namanya buku besar ya. Dokumen-dokumen dasar itu selain dari bukti transaksi itu juga ada yang namanya laporan ya, laporan neraca awal atau neraca saldo ya. Jadi neraca saldo dibuatkan buku besar karena itu adalah historis dari laporan keuangan tahun sebelumnya, kemudian ditambahkan dengan dokumen-dokumen dasar atau bukti transaksi pada tahun berjalan ya. Jadi dalam buku besar itu nanti harus semuanya harus dicocokkan dan harus setiap masing-masing akun itu harus dibuatkan buku besar. Kemudian membuat yang namanya neraca percobaan gitu ya. Yang namanya neraca percobaan ini adalah neraca atau laporan perubahan posisi keuangan gitu ya, yang nantinya ini hanya berupa draft gitu ya, hanya berupa draft, belum clear atau belum final, masih berupa draft. Nah, kalau draft ini sudah dianalisa, sudah koreksi apabila terjadi kesalahan dan lain-lain semua sudah clear, maka dibentuklah yang namanya laporan keuangan komersial.
ya. Jadi laporan keuangan itu ada dua gitu ya, yaitu laporan komersial dan laporan keuangan fiskal. Ya, setelah membuat laporan keuangan komersial ya, maka ada yang namanya rekonsiliasi. Ya, ada yang namanya rekonsiliasi, dimana ketika rekonsiliasi ini dibuat, maka hasilnya nanti berbentuk laporan keuangan fiskal. Ya, jadi nanti di sini yang membedakan siklus akuntansi keuangan dan siklus akuntansi perpajakan gitu ya, atau laporan keuangan fiskal, ini nanti yang membedakan adalah pada sisi rekonsiliasi, ya, dimana untuk laporan keuangan fiskal itu adalah didasarkan pada laporan keuangan komersial yang sudah dilakukan yang namanya rekonsiliasi atau koreksi. Gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan gitu ya, ada antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Gitu ya. Nah, nanti antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berarti nanti ada perbedaan ya Bu Tio, gitu ya. Ada perbedaan ya, tetapi nanti di sini ada yang dinamakan istilahnya rekonsiliasi untuk menyamakan persepsi perpajakan dengan persepsi komersial. Ya, apakah perusahaan harus membuat dua laporan? Itu tidak. Perusahaan hanya membuat satu laporan keuangan saja. Ya, satu laporan keuangan saja. Satu laporan digunakan untuk multi kegunaan. Ya, jadi tidak boleh misal pajak itu membuat laporan keuangan A, kemudian nanti perbankan nanti dibuat konsep B gitu ya, dan investor nanti konsepnya C, itu tidak diperbolehkan. Laporan keuangan yang dimiliki perusahaan hanya ada satu, yaitu laporan ya yang digunakan untuk pajak, digunakan untuk bank, digunakan untuk investor, itu nanti hasilnya atau datanya itu harus satu, tidak boleh berbeda-beda. Ya, ini sudah saya jelaskan pada materi-materi sebelumnya ya. Jadi ingat ya, laporan keuangan di dalam perusahaan hanya ada satu. Oke, kita lanjutkan lagi mengenai kewajiban pembukuan. Ya, tadi kita tahu bahwa ketika perusahaan itu sudah mempunyai omset ya, baik sebelum omsetnya sebelum mencapai 4,8 miliar atau sesudah mencapai 4,8 miliar. Kalau sebelum mencapai 4,8 miliar itu belum wajib gitu ya. Jadi perusahaan boleh memilih ataukah menggunakan pembukuan atau menggunakan pencatatan atau norma ya. Tetapi di sini ketika perusahaan itu mempunyai kewajiban pembukuan, berarti perusahaan ini omsetnya lebih dari 4,8 miliar ya. Kalau omsetnya lebih dari 4,8 miliar, maka pembukuan ini harus wajib dibuat oleh perusahaan ya. Dasarnya apa ya? Yang pertama adalah didasarkan pada etikat baik atau pada adat kebiasaan pedagang yang baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya ya. Jadi itu ya. Jadi ketika perusahaan itu ingin membuat pembukuan ya, memang harus didasarkan pada hati nurani yang benar. Jangan sampai ketika perusahaan itu ingin membuat pembukuan ya, maka ada data-data yang tidak valid, ada data-data yang dimanipulasi ya. Jadi etikat baik, niat baik perusahaan untuk mendirikan perusahaan ya, ketika itu berjalan dengan baik, maka dalam proses kegiatan operasionalnya, dalam proses pembuatan pembukuannya juga harus benar. Jangan ada data yang dimanipulasi, jangan ada penipuan dan lain-lain ya. Dasar yang kedua adalah dilakukan secara taat asas dengan stelsel kas atau stelsel accrual ya. Istilahnya nih kalau di dalam akuntansi, kemarin kalian sudah mempelajari akuntansi keuangan 2, di sana kalian sudah mempelajari apa itu basic accrual dan basic cash gitu ya. Apa itu namanya schedule cash atau berbasis cash gitu ya. Kapan perusahaan itu menggunakan stelsel accrual atau ya, definisi dari metode accrual cash atau accrual basis ya. Jadi metode pencatatan itu ada dua gitu ya, menggunakan accrual atau menggunakan cash basis. Ya, kalian di sini Bu Tio tidak akan menjelaskan lagi pengertian dari keduanya itu karena ini sudah kalian sudah tahu ketika mendapatkan mata kuliah di akuntansi keuangan 2 ya.
Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun pajak harus atas persetujuan Dirjen Pajak. Ya, jadi ketika perusahaan itu ingin merubah metode, ya, misal tahun 2017 itu menggunakan stelsel cash gitu ya, atau menggunakan metode cash basis. Kemudian tahun 2018 ingin menggunakan accrual basis atau stelsel accrual. Jadi perusahaan itu tidak sekonyong-konyong langsung merubah itu, tidak, tetapi ini harus mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pajak. Ya, harus membuat yang namanya permohonan untuk menggantikan untuk pergantian metode tersebut. Ya, di dalam permohonan itu harus didasarkan pada alasan-alasan yang dimana perpajakan itu nantinya akan menerima alasan yang perusahaan berikan gitu ya. Ya, jadi setiap ada perubahan metode-metode yang dipakai oleh perusahaan ya, baik metode cash maupun metode accrual gitu ya, kalau ini berkaitan dengan pencatatan cash gitu ya, atau penyusutan yang awalnya menggunakan FIFO kemudian menggunakan LIFO gitu ya, itu pun metode persediaan maksudnya ya, metode persediaan misal awalnya menggunakan FIFO kemudian menggunakan LIFO, atau penyusutan yang pertama menggunakan garis lurus kemudian diganti dengan menurun berganda, itu pun semuanya harus persetujuan dari Dirjen Pajak ya. Jadi tidak boleh perusahaan itu langsung merubah dari FIFO ke LIFO, kemudian dari cash ke accrual, kemudian dari garis lurus ke metode menurun berganda, itu tidak boleh langsung seperti itu, tetapi memang harus memberikan permohonan kepada pajak ya, bahwa perusahaan akan mengganti metode ini dengan metode ini, misal seperti itu ya. Kemudian dasar yang ketiga adalah diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin ya, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan ya. Karena perusahaan itu adalah didirikan di Indonesia, maka semuanya aturan standarnya harus mengikuti standar yang ada di Indonesia gitu ya. Misalkan perusahaan ingin membuat standar yang berbeda, misalnya dari bahasa Indonesia dirubah kepada bahasa asing misalnya, itu juga harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan ya. Jadi tidak diperbolehkan ketika perusahaan ini multinasional gitu ya, investornya banyak dari luar negeri misalnya, kemudian perusahaan langsung membuat laporan perpajakan dalam bentuk bahasa asing ya, gitu. Itu tidak boleh ya. Diperbolehkan ketika sudah mendapatkan izin. Kalau belum mendapatkan izin atau meminta izin kepada Menteri Keuangan, maka hal ini tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Jadi hal-hal yang seperti ini yang seperti ini perusahaan harus mengetahuinya, baik perpindahan metode gitu ya, menggunakan standar bahasa dan lain-lain, itu semuanya harus mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pajak maupun dari Menteri Keuangan. Dalam proses pembukuan ya, ada beberapa siklus juga di sini ya. Ya, kita tahu bahwa tadi adalah di dalam pembuatan laporan keuangan fiskal itu didasarkan pada laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi itu maka nanti menghasilkan yang namanya laporan keuangan fiskal. Untuk laporan keuangan komersial ya, pembuatannya itu didasarkan pada PSAK ya, pada standar akuntansi keuangan. Ya, pada standar akuntansi keuangan. Ya, kita tahu bahwa PSAK ya di Indonesia itu ada beberapa macam ya, ada SAK umum, kemudian ada SAK etap. Ya, SAK etap itu nanti di tahun 2025 itu nanti akan diganti dengan SAK entitas privat. Ya, kemudian nanti ada yang namanya SAK syariah. Nah, kemudian ada yang namanya SAK EMKM. Ya, jadi ada 4 SAK yang ada di Indonesia ya, dimana kalian harus mengetahuinya ya. Jadi perusahaan itu kapan menggunakan PSAK umum, kapan menggunakan SAK etap ya, yang nantinya tahun 2025 digantikan dengan SAK entitas privat gitu ya. Kemudian kapan perusahaan menggunakan SAK syariah dan kapan perusahaan menggunakan SAK EMKM ya, itu nanti ada kriteria-kriterianya ya, dan perusahaan boleh memilih di antara 4 ini gitu ya, selama itu memang standarnya dari perusahaan tersebut gitu ya. Maka di sini akan menghasilkan ya laporan keuangan ya,
kita tahu bahwa di dalam laporan keuangan berdasarkan pada PSAK ya, itu ada 6 itu ya. Yang pertama adalah laporan perubahan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi ya, sekarang istilahnya menjadi laporan laba rugi komprehensif. Kemudian ada laporan arus kas ya, kemudian ada laporan perubahan modal, kemudian ada catatan atas laporan keuangan, dan ada yang namanya laporan laba rugi komparasi gitu ya. Jadi ada 6 yang nantinya akan dibuat perusahaan ketika menggunakan standar PSAK ya. Setelah laporan-laporan ini direkonsiliasi atau disesuaikan dengan adanya koreksi gitu ya, maka akan muncul yang namanya, terbentuklah yang namanya laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal itu didasarkan pada undang-undang pajak ya, pada undang-undang pajak dan SAK atau PSAK. Jadi laporan keuangan fiskal itu sebenarnya dasar pengenangannya itu lebih complicated dibandingkan dengan laporan keuangan komersial. Ya, dimana kalau laporan keuangan komersial itu hanya berdasarkan pada PSAK, sedangkan laporan keuangan fiskal itu didasarkan pada undang-undang perpajakan dan peraturan-peraturan lain. Peraturan-peraturan lain di sini ada yang namanya PSAK gitu ya, atau mungkin laporan atau mungkin peraturan-peraturan oleh Menteri Keuangan atau PMK gitu ya, peraturan Menteri Keuangan. Jadi peraturan-peraturan yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan laporan keuangan fiskal ini lebih complicated dibandingkan dengan PSAK atau laporan keuangan komersial. Lah nanti yang nantinya muncullah laporan keuangan fiskal yang nantinya akan digunakan sebagai lampiran atau pendukung SPT PPh Badan yang nantinya akan dilaporkan setiap tanggal 30 April di tahun berikutnya gitu ya. Misal laporan keuangan tahun 2018 ya berarti melaporkannya di tanggal 30 April tahun 2019 maksimalnya gitu ya. Laporannya apa aja? Laporannya adalah berupa neraca dan laporan laba rugi. Ya, jadi ada laporan neraca dan ada laporan laba rugi ya. Ada 2 perbedaan di sini, bagaimana dasar pembuatannya maupun dari jenis laporan yang nantinya akan dibentuk, baik menggunakan laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal. Oke, kita masuk ke dalam rekonsiliasi pajak ya. Apa sebenarnya itu rekonsiliasi pajak ya? Rekonsiliasi pajak atau koreksi fiskal itu adalah proses penyesuaian atas laporan keuangan komersial yang berbeda secara permanen atau temporer dengan ketentuan fiskal untuk menyajikan dan atau menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak ya. Jadi rekonsiliasi ini merupakan sebuah koreksi ya atas laporan keuangan komersial yang nantinya akan terbentuk menjadi laporan keuangan fiskal ya. Koreksi atau rekonsiliasi ya itu sama dengan mengurangi ya. Jadi kalau kita mengatakan rekonsiliasi atau koreksi ya dalam perpajakan itu sama dengan mengurangi ya, entah beban maupun penghasilan atau omset ya. Sebagai contoh di sini ada kata-kata koreksi positif ya. Koreksi positif ini adalah berlaku pada biaya sehingga berdampak terhadap pajak yang dibayarkan besar ya. Koreksi positif ya itu berlaku pada biaya. Ingat itu, koreksi positif berlaku pada biaya, sedangkan koreksi negatif ini adalah berlaku pada pendapatan atau omset, karena nanti berdampak terhadap beban pajak yang dibayarkan itu kecil. Ya, jadi kalau ada koreksi positif ya berarti itu fokusnya kita langsung berfokus kepada biaya. Ya, berarti kalau koreksi positif berarti ada biaya-biaya yang dipotong gitu ya, atau yang tidak diperbolehkan untuk mengurangi laba yang nantinya akan dikenakan pajak tuh ya. Misal nih ya, misal ada biaya perbaikan mobil direksi misalnya. Mobil direksi, di mana mobil ini terkadang dibawa pulang oleh direksi gitu ya.
Nah, biaya perbaikan atau pemeliharaan mobil ini itu tidak boleh 100% ditanggung oleh perusahaan. Ya. Jadi ketika perusahaan itu melaporkan biaya, misal tadi biayanya adalah 10 juta, ya, di dalam laporan keuangan komersial itu tertera 10 juta, maka nanti di sini ada koreksi fiskal. Koreksi fiskalnya adalah 50% dari 10 juta. Ya, maka nanti adanya koreksi positif. Kalau koreksi positif, ya, berarti biayanya nanti akan berkurang. Yang awalnya 10 juta berubah menjadi 5 juta. Ya, berarti ada koreksi 5 juta. Ya, kalau biayanya itu kecil, maka pajaknya, labanya juga akan kecil. Kalau labanya menjadi besar. Kalau laba besar berarti pajaknya pun juga akan semakin besar. Itu namanya koreksi positif, karena dampaknya adalah terhadap pajaknya menjadi besar. Ya, mengurangi biaya. Ya, karena tadi koreksi Bu Tio mengatakan itu sama dengan mengurangi. Itu ya, yang awalnya tadi biaya pemeliharaan 10 juta, kemudian ketika dikoreksi 5 juta, berarti biayanya hanya menjadi 5 juta. Berarti biayanya menurun. Kalau biaya menurun berarti labanya tinggi. Laba tinggi berarti pajaknya pun juga akan tinggi. Ya. Sedangkan untuk koreksi negatif, ya, koreksi negatif ini berlaku pada pendapatan negatif, ya, berarti nanti dampaknya terhadap pajaknya menjadi kecil. Ya, dampaknya pajaknya akan menjadi kecil. Misal gitu ya, misal di sini adalah adanya penjualan gitu ya, penjualan yang tidak mempunyai PPN misalnya. Ya, ketika perusahaan itu mengakui penjualan yang tidak ber-PPN, ya, misalnya di komersial itu totalnya adalah 10 miliar, ya, padahal di dalamnya itu yang 1 miliar itu adalah penjualan yang tidak ber-PPN misalnya, maka sama pajak itu dikoreksi, itu penjualan itu yang tidak ber-PPN itu berarti harus dikeluarkan. Awalnya 10 juta menjadi 10 miliar menjadi 9 miliar. Berarti kalau menjadi 9 miliar, dampaknya apa nanti terhadap pajak? Pajaknya akan menjadi kecil. Ya, pajaknya akan menjadi kecil karena pendapatannya dikurangi. Ya, jadi tidak semua pendapatan maupun biaya nanti akan disetujui sama pajak kalau memang kita melakukan hal yang tidak diperkenankan oleh pajak. Oleh karena itu, ya, maka di sini ada yang namanya hal-hal yang ada keterkaitan dengan rekonsiliasi fiskal gitu ya. Di sini ada beda permanen atau tetap gitu ya. Apa itu beda permanen atau tetap, ya? Adalah, ya, yang pertama di sini adalah menurut akuntansi komersial itu merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh itu bukan penghasilan atau sebaliknya. Tadi yang Bu Tio sampaikan tadi, ya. Yang kedua, menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Ya. Kemudian yang ketiga, menurut akuntansi komersial merupakan beban, sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan, dan sebaliknya, ya. Misalnya biaya-biaya 3M, yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final. Ya, kemudian ada penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, ada sanksi perpajakan berupa bunga, denda dan kenaikan, ada biaya-biaya yang tidak memenuhi syarat-syarat atau daftar nominatif biaya all entertainment, daftar nominatif atas penghapusan piutang. Ya. Yang kedua adalah beda temporer. Ya, kalau yang pertama tadi adalah beda permanen, yang sekarang adalah beda temporer atau waktu. Itu perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal. Itu misalnya metode penyusutan, metode penilaian persediaan, penyisian piutang tak tertagih, rugi laba selisih kurs dan lain-lain. Ya, jadi kalau memang misal kok metode penyusutan perusahaan, misal dengan menggunakan
angka tahun gitu, padahal di laporan fiskal itu angka tahun tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan di penyusutan yang ada di laporan perpajakan tuh hanya ada 2 gitu ya, yang kemarin kita sudah kupas, yaitu garis lurus dan metode menurun gitu ya. Maka hal ini juga nanti akan berdampak terhadap koreksi atau rekonsiliasi ya. Oleh karena itu metode-metode yang digunakan perusahaan ya itu alangkah baiknya distandarkan dengan perpajakan. Kalaupun itu nanti kalian tetap menggunakan penyusutan dengan metode di luar 2 ya yang sudah ditentukan oleh perpajakan, maka ya perusahaan tuh harus menjelaskan, meminta permohonan kepada Dirjen Pajak dengan alasan-alasan yang pastinya bisa diterima oleh perpajakan ya. Jadi seperti itu hal-hal yang ada keterkaitan dengan laporan keuangan fiskal ya. Bentuk laporannya seperti apa Bu ya? Bentuk laporannya sama seperti laporan keuangan komersial ya, sama persis dengan laporan keuangan komersial itu ya. Jadi tetap ada bentuk neracanya sama, bentuk laporan laba ruginya sama ya, sama persis. Bentuk laporannya tidak ada yang membedakan ya. Karena apa? Karena tadi ketika ada laporan keuangan komersial kemudian dibuatlah rekonsiliasi atau koreksi atau penyesuaian atau disesuaikan gitu ya, maka nantinya akan membentuk laporan keuangan fiskal. Jadi laporannya nanti akan sama bentuknya gitu ya, isinya nanti berbeda tetapi nanti bentuknya sama ya. Jadi kalian misal kok laporan keuangan komersial dan fiskal itu bedanya di mana ya, bentuknya seperti apa ya, sama bentuknya sama ya. Di sini yang membedakan itu adalah rekonsiliasinya itu ya, tapi bentuknya persis tuh sama. Neraca ya bentuknya seperti itu ya, ada omset, ada aset, ada hutang, ada modal gitu ya. Laporan laba rugi pun juga ada penghasilan, ada penjualan misalnya ya, kemudian ada biaya-biaya dan lain-lain. Jadi isinya sama gitu ya. Yang membedakan nanti angka-angkanya saja gitu ya, karena nanti kalau ketika ada koreksi ya pastinya nanti antara laporan keuangan komersial dan fiskal pasti berbeda. Yang berbeda angka-angkanya loh ya, kalau bentuknya pasti sama gitu ya. Oke, seperti ini penjelasan Bu Tio mengenai laporan keuangan fiskal. Jika ada masukan atau ada pertanyaan, silakan kalian bisa masuk ke Google Classroom atau email di email yang sudah Bu Tio share, kemudian boleh langsung masukkan di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.